Perkenalkan, nama saya Rahel Marisa Larasilalahi. Saya perwakilan kelompok 1 untuk mata kuliah pengantar hukum dalam bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Yuana Novelentina Simanjuntak, yang kedua Simon Feresianturi, dan ketiga Romi Adrianto, dan anggota yang keempat adalah Rahel Marisa Larasilalahi. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu materi hukum perjanjian. Nah, untuk itu sebelum kita memulai presentasi kami akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan nantinya kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, kami akan membahas asas, jenis, dan syarat-syarat suatu perjanjian. Yang kedua, kami akan membahas prestasi, penipuan, dan kebatalan perjanjian. Dan yang ketiga, kami akan membahas keadaan kahar dan overmatch. Nah, baiklah, kita akan langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu apa saja asas, jenis, dan syarat-syarat suatu perjanjian. Untuk masuk ke materi asasnya, asas hukum perjanjian, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian hukum perjanjian. Nah, hukum perjanjian seperti yang kita sering dengar, yang namanya perjanjian itu adalah ikatan atau yang disebut dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih dari pihak tentang hal apa yang akan mereka sepakati. Nah, itu biasanya menyangkut dengan yang namanya perjanjian. Nah, untuk hukum perjanjian, nah ini biasanya diatur oleh yang namanya hukum atau undang-undang. Nah, jadi ada hubungan hukum di dalamnya. Nah, hukum ini, perjanjian ini terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain. Nah, biasanya untuk hukum ini ada yang namanya perikatan dengan undang-undang, ada ikatannya dengan undang-undang, karena dia akan menyangkut pautkan dengan yang namanya hukum. Nah, itulah yang dinamakan dengan hukum perjanjian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa saja sih subjek-subjek dari hukum itu sendiri. Subjek hukum ada dua, ada orang dan ada bukan orang atau yang disebut badan hukum. Nah, orang ini biasanya merujuk pada langsung manusianya atau individunya, sedangkan yang bukan orang ini biasanya disebut dengan badan hukum. Nah, saya akan memberitahu di sini ada jenis badan hukum. Nah, yang pertama adalah badan hukum dan yang kedua adalah yang bukan badan hukum. Apa saja sih contoh-contohnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama apa saja contoh dari badan hukum. Contoh badan hukum itu adalah perseroan terbatas atau yang disebut dengan PT, yayasan, terus kemudian juga ada koperasi. Nah, ada 3 jenis-jenis dari badan hukum. Nah, yang bukan badan hukum juga ada 3. Yang pertama adalah CV, yang kedua adalah perseorangan, dan yang ketiga adalah persekutuan perdata atau yang namanya perhimpunan. Lanjutin dari materi badan hukum yang tadi, saya akan melanjutkan penjelasan badan hukum ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah badan hukum publik dan ada juga badan hukum private. Nah, badan hukum publik ini adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, biasanya ini untuk kepentingan publik atau suatu himpunan, yaitu yang disebut dengan negara biasanya. Nah, hukum publik ini diatur oleh peraturan pemerintah. Apa sih contohnya hukum publik? Contohnya adalah hukum pidana, terus hukum tata negara, kemudian ada administrasi negara juga. Nah, kemudian saya akan melanjutkan jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini adalah badan hukum private. Apa sih badan hukum private itu? Badan hukum private adalah badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan individu atau hanya untuk perorangan saja. Nah, ini badan hukum ini biasanya dibentuk itu oleh kita sendiri. Jadi tidak ada hukum ataupun campur tangan dari unit atau komite-komite yang mengatur. Jadi adalah peraturan yang kita buat untuk kepentingan diri sendiri. Nah, contohnya itu adalah hukum harta kekayaan. Nah, kemudian ada hukum waris, hukum keluarga, atau hukum dagang, atau juga tentang perikatan lainnya yang menyangkut tentang individu. Ketahui jenis badan hukum dan bukan badan hukum. Di sini juga saya akan melanjutkan apa saja jenis badan hukum menurut isinya. Nah, ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah badan hukum publik dan badan hukum private.
Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan pastinya untuk kepentingan publik bersama atau suatu negara. Nah, badan hukum publik ini pastinya diatur oleh peraturan pemerintah dan di bawah pengawasan hukum. Dan yang jenis-jenis yang boleh kita ketahui, contohnya itu adalah pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum-hukum lain yang menyangkut dengan suatu kebutuhan dan kepentingan negara. Nah, yang kedua adalah badan hukum private. Badan hukum private ini adalah badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan individu tentunya, karena secara nama saja itu sudah merujuk pada pribadi privat yang jelas pastinya hanya untuk satu individu itu sendiri. Nah, badan hukum ini pastinya diatur dengan kepentingan perseorangan. Jadi peraturan ini, badan hukum ini dan peraturannya dibentuk juga tentunya oleh orang itu sendiri dan akan dijalankan oleh suatu individu itu sendiri. Nah, apa saja sih contohnya? Contoh badan hukum private di sini yaitu adalah ahli waris, hukum keluarga, hukum-hukum perdata pribadi, dan tentang perikatan, hak-hak imaterial, dan hukum dagang. Itu tadi adalah pengenalan singkat mengenai bentuk badan hukum dan jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kami akan masuk kepada poin inti pembahasan kami, yaitu adalah asas-asas hukum perjanjian. Ada 5 asas hukum perjanjian. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda, yang ketiga adalah asas konsensualisme, dan yang keempat ada asas itikat baik, dan yang kelima adalah asas kepribadian. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu pengertiannya dan juga contoh penerapannya atau contoh aktivitasnya. Nah, yang pertama kita akan masuk pada asas kebebasan berkontrak. Apa sih asas kebebasan berkontrak itu sendiri? Nah, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang isinya setiap pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka sepakati. Namun, ada rambu-rambu yang harus ditaati, seperti mereka tidak boleh melanggar keasusilaan yang bersifat umum maupun undang-undang yang berlaku. Nah, jadi contohnya seperti apa sih? Misalnya nih, kita akan melakukan perjanjian jual beli. Nah, pihak penjual bebas boleh memilih apapun barangnya dan berapapun harga yang akan dipasarkan nantinya. Namun, setelah mereka memiliki atau memegang yang namanya hukum perjanjian itu, mereka memiliki perjanjian tidak boleh melanggar keasusilaan yang berlaku. Nah, contohnya apa? Mereka tidak boleh menjual narkoba. Mereka tidak boleh menjual barang-barang terlarang yang memang edarannya sangat-sangat tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan. Nah, itu adalah contoh dari asas kebebasan berkontrak. Bebas menentukan apapun barangnya, namun tetap ada aturan atau ketaatan, rambu-rambu yang harus mereka taati. Nah, yang kedua adalah asas pacta sunt servanda. Nah, perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku bagaikan undang-undang bagi si pembuatnya. Namun, perjanjian ini boleh dianggap sah jika sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, apa sih contoh-contoh perjanjiannya? Yang pertama adalah contohnya seperti ini. Perjanjian sewa menyewa. Nah, misalnya si pemilik rumah memberikan atau membuat perjanjian penyewaan, sewa menyewa kepada penyewa rumah. Nah, namun si penyewa rumah melakukan yang namanya perusakan akibat dari tindakan si penyewa itu sendiri. Nah, kewajiban mereka yang harus mereka lakukan adalah dengan mengganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Nah, dia tetap ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan dan memperbaiki. Nah, istilahnya mereka tetap harus akan melakukan yang namanya pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan, karena dari awal sudah ada perjanjian antara dua pihak itu. Seperti itu.
Adalah asas konsensualisme. Nah, asas konsensualisme adalah asas yang sahnya suatu perjanjian ketika telah terjadinya kesepakatan dari para pihak. Nah, sebenarnya asas ini atau kesepakatan ini sudah boleh dinyatakan terjadi hanya dengan adanya kata sepakat tanpa perlu dipenuhi yang namanya formalitas-formalitas tertentu atau yang dinamakan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam undang-undang. Nah, perjanjian ini juga dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok atau hal-hal yang akan menjadi tujuan dari perjanjian ini. Nah, contohnya seperti biasa, ini tidak jauh berbeda dengan asas yang pertama tadi, kebebasan berkontrak. Jadi contohnya bisa sama mengenai jual beli dan juga sewa menyewa. Nah, yang keempat adalah asas itikat baik. Asas itikat baik ini artinya kejujuran yang harus berjalan di dalam hati seseorang, dalam hati sanubari yang akan menjadi pelaku dari perjanjian ini atau orang-orang yang akan melakukan perjanjian. Nah, untuk mencegah perilaku yang tidak patut atau tidak baik dalam melaksanakan kontrak tersebut. Nah, tentunya ketika dalam menjalankan yang namanya perjanjian atau kesepakatan, kita perlu mengutamakan yang namanya kejujuran dan itikat baik, maksud baik dari yang namanya suatu kesepakatan itu sendiri. Nah, contoh sederhananya, jika kita membuat kontrak baik terhadap di hadapan pejabat ataupun pribadi pihak-pihak yang lain atau pihak yang bukan termasuk golongan pejabat, kita tetap wajib memiliki yang namanya itikat baik dan kejujuran tentunya untuk melakukan yang namanya kesepakatan itu, karena akan lanjut kepada jenis-jenis hukum perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian timbal balik. Hukum dan perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya adalah perjanjian jual dan beli. Nah, yang kedua adalah perjanjian cuma-cuma. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan satu bagi salah satu pihak saja. Contohnya adalah hibah, perjanjian pinjam simpan, dan hutang piutang. Dan yang ketiga adalah perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang disejajarkan dengan yang namanya peraturan yang telah melahirkan interpretasi bahwa perjanjian tersebut berasuransi. Nah, contohnya adalah perjanjian asuransi. Nah, perjudian juga termasuk menjadi perjanjian untung-untungan. Nah, kemudian ada perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak nama adalah perjanjian yang namanya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya adalah franchise dan konsinyasi. Nah, kemudian ada perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya, pemilik hotel menyewa kamar dan mereka menyajikan makanan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, kemudian ada perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lainnya. Nah, kemudian ada perjanjian kebendaan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang hak atas benda tersebut dialihkan kepada pihak yang lainnya. Kemudian ada perjanjian konsensual, yang artinya adalah perjanjian yang tercapai atas dasar persesuaian kehendak untuk mengadakan yang namanya perikatan. Nah, kemudian ada perjanjian real. Perjanjian real adalah perjanjian yang berlaku setelah adanya barang. Nah, kemudian juga ada perjanjian publik. Perjanjian publik ini adalah perjanjian yang dimana dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Lanjut, kita akan masuk kepada syarat-syarat perjanjian. Syarat perjanjian dibedakan menjadi dua. Nah, ada syarat subjektif dan ada syarat-syarat objektif. Nah, syarat subjektif adalah syarat yang dapat dibatalkan. Nah, kalau sedangkan syarat objektif adalah syarat yang batal boleh dibatalkan demi hukum. Apa saja sih jenis-jenisnya? Kalau untuk syarat subjektif itu seperti sepakat untuk mengikat diri, kemudian adalah cakap untuk membuat perikatan. Sedangkan syarat objektif yaitu adalah untuk suatu hal tertentu dan untuk suatu sebab yang halal dan yang pasti. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuwana Simanjuntak.
Saya akan menjelaskan keadaan kahar atau format. Force majeure atau keadaan kahar adalah klausel yang termasuk dalam kontrak untuk menghapus tanggung jawab atas bencana alam dan tidak dapat dihindari untuk yang mengganggu jalannya peristiwa yang diharapkan dan mencegah pihak terkait memenuhi kewajibannya. Force majeure sendiri merupakan istilah Prancis yang secara harfiah berarti kekuatan yang lebih besar. Suatu peristiwa yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban oleh pihak manapun, seperti angin topan atau angin puting beliung. Namun, force majeure juga mencakup tindakan manusia seperti konflik bersenjata. Klausel force majeure dalam kontrak biasanya akan mencakup daftar lengkap peristiwa seperti bencana alam, perang, terorisme, gempa bumi, angin topan, tindakan pemerintah, ledakan, kebakaran, wabah penyakit, epidemi, atau daftar yang menceritakan peristiwa force majeure. Konsep force majeure berasal dari hukum perdata Prancis. Sementara, dalam sistem common law, seperti di Amerika Serikat dan Inggris, klausel force majeure dapat diterima tetapi harus lebih eksplisit tentang peristiwa yang akan memicu klausel. Force majeure dalam hukum di Indonesia. Dasar hukum mengenai force majeure di Indonesia dapat dijumpai dalam pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata. Pasal 1244 KUHP Perdata menyebutkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biayanya, kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak dilaksanakannya. Perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Sementara itu, pasal 1245 KUHP Perdata menyebutkan tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya. Merujuk pada pasal tersebut di atas, unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan forgery adalah adanya kejadian yang tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, ketidakmampuan tersebut tidak dapat disebabkan resiko kepada debitur. Force majeure yang objektif yaitu terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari kontrak tersebut. Misalnya benda tersebut terbakar atau terbawa banjir bandang. Force majeure yang subjektif yaitu keadaan di mana seorang debitur terhalang melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Force majeure yang absolut merupakan keadaan prestasi oleh debitur tidak mungkin sama sekali dapat dipenuhi untuk dilaksanakannya bagaimanapun keadaannya. Kondisi ini disebut juga dengan istilah impossibility. Misalnya barang yang menjadi objek dalam perikatan tidak dapat lagi ditemui di pasaran dikarenakan sudah tidak diproduksi lagi. Majeure yang relatif disebut dengan impracticability, merupakan kondisi di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak lagi dapat dilaksanakan. Misalnya dalam kontrak ekspor-impor, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan larangan tersebut secara normal, kontrak ini tidak dapat dilaksanakan. Namun, dengan cara tidak normal atau ilegal, seperti penyelundupan, kontrak masih dilaksanakan. Force majeure yang permanen, dalam hal ini prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan sampai kapanpun, walau bagaimanapun. Misalnya, dalam kontrak pembuatan lukisan, si pelukis menderita sakit stroke yang tidak dapat sembuh lagi, sehingga dia tidak mungkin lagi melukis sampai kapanpun. Force majeure yang temporer adalah suatu force majeure di mana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tapi nantinya masih mungkin dilakukan. Misalnya, pemenuhan prestasi dalam perjanjian pengadaan suatu produk tertentu yang berhenti karena buruh mogok kerja. Setelah keadaan kembali reda, buruh kembali ke bekerja dan pihak beroperasi kembali, maka prestasi dapat dilanjuti kembali. Satu contoh keadaan kahar atau overmatch. Pak Zaki memiliki usaha kebun buah dan menjadi penyuplai langsung ke berbagai pihak yang memesannya. Pada suatu hari, truk yang membawa muatan buahnya mengalami kecelakaan akibat bencana alam, sehingga produk tidak bisa sampai ke pemesan.
Dalam peristiwa ini, Pak Jaki sebenarnya telah menjalankan kewajibannya dengan itikat baik karena ia telah mengirimkan produknya. Tetapi kecelakaan ini berada di luar kendalinya. Dengan ini, Pak Jaki tidak dianggap lalai dan tidak bisa dituntut ganti rugi. Perkenalkan, nama saya Romi Andrianto dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian, tentang wan prestasi, penipuan, dan kebatalan perjanjian. Next. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi merujuk pada pelanggaran kewajiban dalam suatu perjanjian oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Jadi wan prestasi sendiri ketika seseorang atau pihak tidak memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, yang dapat terjadi ketika seseorang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian atau tidak menempati janji yang telah diberikan, dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti gugatan atau pembayaran kerugian kepada pihak yang dirugikan. Jadi wan prestasi adalah ketidakpatuhan atau pelanggaran kontrak terhadap perjanjian atau janji yang telah dibuat. Dan kedua ada penipuan. Penipuan dalam hukum perjanjian terjadi ketika salah satu pihak secara sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada pihak lain untuk mempengaruhi mereka agar setuju dengan perjanjian tertentu. Ya, jadi penjelasan singkatnya adalah dalam hukum perjanjian, penipuan dalam hukum perjanjian terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang mengelabui atau memanipulasi pihak lain untuk mendapatkan kesepakatan atau perjanjian dengan cara yang tidak jujur atau curang, dan dapat mencangkup memberikan informasi palsu, menyembunyikan fakta penting, atau menggunakan taktik yang tidak etis untuk mempengaruhi pihak lain agar setuju dengan perjanjian tersebut. Penipuan dalam hukum perjanjian dapat menyebabkan pembatalan perjanjian atau tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan penipuan. Jadi, penipuan adalah tindakan tidak jujur yang merugikan pihak lain dalam konteks perjanjian. Yang ketiga ada kebatalan perjanjian. Kebatalan perjanjian terjadi ketika suatu perjanjian dianggap tidak sah atau tidak berlaku dalam hukum. Kebatalan perjanjian dalam hukum terjadi ketika suatu perjanjian dianggap tidak berlaku atau tidak sah dengan beberapa alasan yang dapat menyebabkan kebatalan perjanjian, seperti adanya unsur penipuan, paksaan, ketidakmampuan salah satu pihak untuk memberikan persetujuan yang sah, atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Kebatalan perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak dalam beberapa kasus. Dalam beberapa kasus, perjanjian yang batal dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atau melalui proses hukum bertujuan untuk melindungi keadilan dan keabsahan perjanjian dalam konteks hukum perjanjian. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang mengilustrasikan wan prestasi, penipuan, kebatalan perjanjian dalam hukum perjanjian. Contoh yang pertama ada wan prestasi, di mana seorang pekerja kontrak setuju menyelesaikan proyek pembangunan gedung dalam waktu yang ditentukan di dalam kontrak. Namun, ia gagal menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu, mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik proyek. Ini adalah contoh konkret wan prestasi di mana pekerja kontrak tidak memenuhi kewajiban kontraknya. Contoh kedua ada penipuan. Seseorang menjual tanah kepada pembeli dan mengklaim bahwa tanah tersebut memiliki izin pembangunan yang lengkap. Padahal izin tersebut telah dicabut oleh otoritas setempat. Pembeli mempercayai informasi ini dan membeli tanah tersebut. Penjual dengan sengaja menipu pembeli dengan memberikan informasi palsu yang merupakan contoh penipuan dalam perjanjian. Yang ketiga ada contoh dari kebatalan perjanjian. Dua pihak sepakat untuk menjual barang yang sah, tetapi kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang penjualan barang tersebut. Peraturan tersebut membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan lagi secara sah.
dan perjanjian tersebut dianggap batal karena perubahan hukum yang mempengaruhi izin penjualan barang tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh dari wan prestasi, penipuan, dan kebatalan perjanjian. Untuk menghindari wan prestasi, penipuan, dan kebatalan perjanjian dalam hukum perjanjian, ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu 1. Rancang perjanjian yang jelas. Pastikan perjanjian dibuat secara tertulis dan jelas. Perjanjian tertulis dapat mengurangi resiko salah paham antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, ada gunakan notaris atau saksi. Jadi saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan notaris atau saksi. Untuk perjanjian yang sangat penting, pertimbangkan untuk melibatkan notaris atau saksi yang dapat memberikan tanda tangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini dapat memberikan kekuatan hukum tambahan pada perjanjian. Keuntungan notaris sendiri adalah jika pejabat umum yang memiliki kewenangan hukum untuk mengesahkan dan mendaftarkan perjanjian. Dan manfaatnya menggunakan notaris dapat memberikan tingkat keabsahan dan keamanan yang lebih tinggi terhadap perjanjian yang telah ditandatangani di hadapan notaris, memiliki berat hukum yang kuat dan lebih sulit untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Saksi sendiri memiliki manfaat, dapat menjadi bukti tambahan dalam hal terjadi perselisihan atau tuntutan hukum di kemudian hari. Saksi dapat membantu untuk memverifikasi bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat dengan unsur penipuan atau paksaan. Selanjutnya ada gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Maksud dari gunakan bahasa yang mudah dimengerti adalah menghindari menggunakan bahasa hukum yang rumit atau ambigu. Pada dasarnya kontrak seharusnya ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Jika perlu, pertimbangkan untuk menjelaskan istilah-istilah khusus atau teknis dalam perjanjian. Selanjutnya yang keempat ada waspadai penipuan. Waspadai penipuan itu selalu berhati-hati terhadap tanda-tanda penipuan seperti informasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau tekanan untuk segera menandatangani atau pihak yang enggan memberikan informasi lebih lanjut. Jika ada keraguan, jangan ragu untuk mencari bantuan hukum atau nasihat sebelum menandatangani. Yang kelima ada pahami dan patuhi hukum. Yang dimaksud dalam hal ini adalah memastikan perjanjian Anda selaras dengan hukum yang berlaku di wilayah Anda dan menghindari membuat perjanjian yang melibatkan aktivitas ilegal atau yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya ada pertimbangkan hak dan kewajiban. Dalam hal ini pastikan perjanjian mencantumkan hak dan kewajiban semua pihak secara adil dan seimbang untuk dapat membantu menghindari sengketa di masa depan. Selanjutnya tinjau ulang perjanjian secara berskala. Untuk ini dimaksud selalu meninjau ulang perjanjian secara berkala untuk memastikan semua pihak mematuhi ketentuan perjanjian. Jika ada masalah atau perubahan, pertimbangkan untuk mengubah perjanjian yang sah. Yang terakhir adalah konsultasikan dengan pengacara. Saat menghadapi perjanjian atau perjanjian yang kompleks atau beresiko tinggi, selalu bijaksanalah dalam berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman, karena mereka dapat memberikan panduan atau nasihat hukum yang tepat. Dengan tindakan bijak ini, Anda dapat mengurangi resiko terjadinya masalah dengan perjanjian hukum seperti wan prestasi, penipuan, dan kebatalan perjanjian dalam hukum perjanjian, dan memastikan bahwa perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Simon Fairez Sianturin, saya dari Prodi Akuntansi. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang wan prestasi, penipuan, dan kebatalan perjanjian. Yang pertama, wan prestasi. Wan prestasi adalah pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah dijanjikan dalam sebuah perjanjian. Wan prestasi ini terbagi dalam berbagai bentuk dan berikut penjelasan lebih mendetail.
Penjelasan wan prestasi. Wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian tersebut. Ini dapat mencakup pelanggaran terhadap kewajiban pokok atau kewajiban tambahan yang dijanjikan dalam sebuah perjanjian. Contoh-contoh wan prestasi ada beberapa contohnya, yaitu satu, keterlambatan pembayaran. Misalnya dalam perjanjian pinjaman, jika pihak yang meminjam tidak membayar cicilan tepat waktu, itu dianggap sebagai wan prestasi. Yang kedua yaitu kualitas produk yang buruk. Nah, contoh ini jika sebuah perusahaan sepakat untuk menyediakan produk tertentu dengan kualitas tertentu kepada pelanggan, namun produk tersebut tidak memenuhi standar yang dijanjikan, itu dapat dianggap sebagai wan prestasi. Yang contoh ketiga ada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak. Misalnya jika seorang kontraktor memasuki perjanjian untuk membangun sebuah rumah dalam waktu tertentu, tetapi gagal untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati, itu merupakan juga wan prestasi. Nah, untuk contoh yang keempat ada itu pengungkapan informasi palsu. Dalam perjanjian investasi, jika pihak yang mengumpulkan dana dari investor memberikan informasi palsu atau menyesatkan tentang proyek atau investasi yang dijanjikan, itu juga dianggap sebagai wan prestasi. Yang kelima ada contohnya penghentian pekerjaan. Dalam kontrak kerja, jika seorang karyawan berhenti tanpa pemberitahuan yang cukup atau tanpa alasan yang sah, itu dapat dianggap juga sebagai contoh wan prestasi. Yang keenam ada itu pengungkapan rahasia perusahaan. Nah, ini juga dianggap sebagai contoh wan prestasi. Jika seseorang yang bekerja di suatu perusahaan mengungkapkan informasi rahasia perusahaan kepada pihak ketiga tanpa izin dari perusahaan, itu juga dianggap sebagai wan prestasi. Yang ketujuh itu pelanggaran paten atau hak cipta. Jika seseorang atau perusahaan melanggar paten atau hak cipta yang dimiliki oleh pihak lain, itu bisa dianggap juga sebagai wan prestasi. Ketika wan prestasi terjadi, pihak yang dirugikan biasanya memiliki hak yang untuk mengambil tindakan hukum seperti mengajukan tuntutan ganti rugi atau meminta pemenuhan kontrak. Namun, konsekuensi hukum dan cara penanganan wan prestasi dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi, hukum dan perjanjian yang spesifik. Nah, saya akan lanjut untuk bagian yang kedua tentang penipuan. Penipuan adalah tindakan yang melibatkan upaya untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain melalui kebohongan, manipulasi, atau tindakan yang menyesatkan. Hal ini terjadi adalah kayak pelanggaran hukum yang banyak di yurisdiksi dan memiliki berbagai bentuk dan contohnya, yang dapat dijelaskan secara detail secara terperinci berikut contoh-contoh penipuan. Tapi yang perlu kita ingat itu elemen-elemen penipuan seperti dianggap itu sebagai penipuan atau suatu tindakan harus mengandung beberapa elemen utama yang biasanya mencangkup satu, kebohongan atau pernyataan palsu. Pelaku penipuan harus membuat pernyataan palsu atau menyesatkan kepada pihak lain. Ini biasa berupa pernyataan lisan, tertulis, atau tindakan yang mengecoh. Yang kedua adalah niat menyesatkan. Pelaku penipuan harus memiliki niat untuk menyesatkan atau menipu orang lain. Ini berarti mereka dengan sengaja atau melakukan tindakan atau memberikan informasi yang mereka tahu tidak benar atau menyesatkan. Yang ketiga adalah ketergantungan atau kerugian. Pihak yang dirugikan harus mengandalkan pernyataan palsu atau tindakan menyesatkan pelaku penipuan dan mengalami kerugian sebagai akibatnya. Ketergantungan ini bisa dalam bentuk keuangan, harta benda, reputasi, atau lainnya. Berikut contoh-contoh penipuan.
Penipuan yang pertama yaitu penipuan keuangan. Penipuan ini melibatkan pernyataan palsu atau memanipulasi data keuangan untuk menipu investor, kreditur, atau pemegang saham. Contohnya adalah kasus skandal akuntansi Enron. Penipuan identitas. Nah, ini penipuan identitas ini juga termasuk dalam penipuan yang terjadi ketika seseorang menggunakan informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi atau kegiatan ilegal atas nama korban. Ini bisa mencakup pencurian identitas atau penipuan kartu kredit. Yang ketiga, penipuan online. Ini melibatkan penyalahgunaan internet untuk mengacau orang lain seperti penipuan phishing melalui email, situs web palsu, atau penipuan dalam perdagangan online. Yang keempat, ada penipuan konsumen. Penjual yang menawarkan barang palsu mengenakan biaya tersembunyi atau berbohong tentang produk atau layanan mereka terlibat dalam penipuan konsumen. Yang kelima, ada penipuan kesehatan. Penipuan kesehatan ini melibatkan pemberian informasi palsu atau produk perawatan kesehatan atau suplemen makanan yang menyesatkan. Yang keenam, penipuan asuransi. Ini terjadi ketika seseorang mengajukan klaim palsu kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan pembayaran yang tidak pantas. Yang terakhir, ada contohnya penipuan investasi. Orang atau entitas yang mengajukan imbal hasil tinggi dengan resiko rendah untuk menarik investor dapat terlibat dalam penipuan investasi. Konsekuensi hukum untuk penipuan bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan seriusnya tindakan tersebut. Mereka biasanya mereka bisa mencakup denda, hukuman penjara, dan bahkan kewajiban untuk mengganti rugi kepada korban. Penegakan hukum penipuan sangat penting untuk melindungi individu dan bisnis dan kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, penanganan penipuan harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Oke, yang berikut, kebatalan perjanjian. Merujuk pada situasi di mana sebuah perjanjian menjadi tidak sah atau tidak berlaku. Ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan dan penjelasan secara detail tentang kebatalan perjanjian sebagai berikut. Alasan-alasan kebatalan perjanjian ada beberapa alasan, yaitu 1. Ketidakmampuan hukum. Sebuah perjanjian bisa dianggap batal jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukannya. Contohnya, seseorang yang masih di bawah umur dan dalam keadaan cacat mental mungkin tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengikat perjanjian. Yang kedua, pelanggaran hukum. Jika perjanjian melibatkan aktivitas yang ilegal atau melanggar hukum, maka perjanjian tersebut dianggap batal. Misalnya perjanjian yang melibatkan penjualan narkoba atau tindakan pencurian. 3. Kesalahan fakta atau penipuan. Jika suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesalahan fakta yang signifikan atau unsur penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal. Ini berarti jika salah satu pihak memberikan informasi palsu atau menyesatkan yang mempengaruhi perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap batal. 4. Paksaan dan ancaman. Jika salah satu pihak terlibat dalam perjanjian secara fisik, dipaksa atau diancam untuk membuat perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut bisa dianggap batal karena dibuat dengan kehendak bebas. Yang kelima itu kepastian atau tidak jelas. Sebuah perjanjian harus memiliki elemen-elemen yang jelas dan pasti, termasuk pihak-pihak yang terlibat, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan, dan syarat-syarat yang dijelaskan. Jika perjanjian terlalu samar atau ambigu, maka perjanjian tersebut bisa dianggap batal karena tidak memenuhi persyaratan kepastian. Yang keenam itu pembatalan oleh pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat sepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut. Ini disebut sebagai pembatalan kontrak yang sah. Konsekuensi kebatalan perjanjian.
Ketika sebuah perjanjian dianggap batal, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Nah, ada beberapa konsekuensinya. Konsekuensi dari pembatalan perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada restitusi. Pihak yang terlibat mungkin diwajibkan untuk mengembalikan apapun yang telah diterima selama perjanjian berlaku. Yang kedua itu kewajiban hukum. Para pihak mungkin tidak lagi memiliki kewajiban yang tertuang dalam perjanjian yang telah dibatalkan. Yang ketiga itu ganti rugi. Pihak yang dirugikan mungkin berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi jika mereka mengalami kerugian sebagai akibat dari perjanjian yang dibatalkan. Perlu dicatat juga dalam konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian ini dapat berbeda tergantung pada hukum yang berlaku dan yurisdiksi tertentu dan fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, dalam situasi di mana ada pernyataan tentang kebatalan perjanjian, sebaiknya konsultasikan dengan seorang ahli hukum untuk mendapatkan nasihat hukum yang sesuai. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang wan prestasi, penipuan dan kebatalan perjanjian. Terima kasih.